Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mentari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi, don't worry. Oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya, biarlah waktu bicara bahwa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada, don't worry. Oh yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin, gak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir, nikmati, jangan bebani hati. Yuk kita nyanyi bersama, don't worry. Oh yeah, don't worry. Oh yeah. This was held in favor and make it songs, but I sing it more nice, sing it more much. Well says no man, I let me say that. Let's say more right, say no one. Jalani semua dengan apa adanya, biarlah waktu bicara bahwa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada, don't worry. Oh yeah. Buatlah hidup ini seindah mungkin, gak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir, nikmati, jangan menyiksa diri. Yuk kita nyanyi bersama, don't worry. Oh yeah, don't worry. Oh yeah, don't worry. Oh yeah, don't worry. Oh yeah. Give applause for saya sendiri. Bagus banget mas lagunya, suaranya juga bagus, cakep banget. Ngapain lagi? Aduh, ini benar-benar penghinaan. Orang terpukul lihat suara saya malah ditutupi deh. Gua tadi nyanyi, Beb. Mas dia Nyanyi. Ini orang sekian Suaranya banyak kan ada enak. suaranya, gue bingung. Pepi, suaranya bagus ya Mas Tegul ya. Hah? Enak kan ya lagunya ya, don't worry Don't lagunya. worry. Nanti lagunya Celine Dion, Power of Love nanti tak nyanyikan. Mas, Ngomongnya mendingan jangan bisik-bisik, gue nggak denger. jangan nyanyi Power of Love. Aduh. Orang pada terpukul lihat suara saya, lihat gaya saya, malah ditutupi. Ini termasuk doa, dia akan nggak dengar selamanya nanti. Horor banget mas. Ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Tadi saya nyanyi, Pepi. Oh nyanyi? Iya, Pepi. Wah, suara lu keren mas, bagus. Iya.
Bagus, nggak usah didengerin. Bercanda. Ngomong Kamu apa? lagi dibuang, Pak. Penontonnya luar biasa, kita sapa dulu yang sebelah kanan dari mana? Dari Subang, alhamdulillah jalan di Subang sekarang udah halus ya. Apalagi tempat-tempat ini pariwisatanya, infrastrukturnya luar biasa. Yang biasa ditempuh 15 menit jadi 2 jam, luar biasa. Malah lama. Yang biasa 15 menit jadi 2 jam. Itu satu kemajuan. Karena kan muter-muter dulu, Beb. Oh iya. Muter jalannya. Banyak wisatanya. Banyak wisata. Tergantung Mas, 15 menit sama orang yang nggak disukain dengan 2 jam sama orang yang dicinta kan berasa cuma 5 menit. Bukan? Jangan ngomongin diri kita, Pak. Pepi. Apa? Tadi Mas Tukul bilang katanya nextnya Mas Tukul mau nyanyi lagunya Celine Dion yang judulnya Power Bank ya Mas? Kirain Power Bank. Biasa. Saudara nama genset begitu tuh. Siapa yang hijau-hijau? Ah, sudah nih yang sebelah sini. Ini masih satu Hijau-hijau, kelompok. ini. Oh beda. Yang hijau beda aja. alam juga dia ya. Yaudah yang hijau-hijau di atas. Dari mana? Dari Subang, dari Palembang. Yang putih-putih, Kak. Ini Oke. luar biasa sekali dia. Tadi bawa mobil mewah semua nih. Wow. Satu orang tuh orang banyak itu bisa. Duduk di mana? Nabanya nempeng. Ya, bisa. Oke, yang kaos putih di kerahnya ada oren-oren. Dari mana? Orangnya senyum-senyum, tak pikir ceria, begitu ngomong belepotan semua. Wek. Beda emang sebelah kiri atas Coba, nih. coba. Itu semangat itu junior saya nih. Gayamu. Saya itu ratingnya Pak Bagus 84 saya. Sebelah kiri dari mana? Oh. Di Semarang juga ada penerbat itu Pak Catur dulu kalau naik catur sama saya CS banget tuh. Apal Pak Catur itu Jeporo apal. Rumahnya di Manyaran ya apal ya. Bisa tahu banget. Salam hormat CS ya, Mas. buat Pak Catur ya. Salam hormat. Yang kiri dari mana? Yang tengah itu? Yang tengah dari mana? Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah sana belum ya? Dari mana? Nyesel gua. Nggak boleh gitu. Gua nyesel mendingan nggak usah saya sapa tadi. Yang itu aja Mas, yang ibu-ibu. Oh. Wah ini, Oh, ibu-ibu. TK Alam Zat ya. Dari mana? Yang berdiri banyak tapi ngomongnya nggak ada yang ngejelas juga. Dari Mas. Jambi. Dari Jambi. Oh dari Jambi. Jauh-jauh loh. Salam hormat buat Pak Gubernurnya dan Pak Wali Kotanya, Sarorangun, Muara Jambi, Batanghari, terus si itu tadi Sumedang. ya Sumedang. Kerinci itu juga ya luar biasa. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah petualang angkasa. Apa? Angkasa luar biasa sekali, bintang tamu sangat luar biasa pada malam hari ini Vika. Ya, gimana menurut Vika deh petualang angkasa seperti dirimu itu kan seragamnya kayak ini seragam ini ya, kayak ini kan dulu mantan pramugari Singapura Airlines ya kamu ya. Ini dulu di-resign sama perusahaan karena waktu pas membagi minuman itu penumpang pada berdarah-darah semua. Ini luar biasa. Ini dulu maskapai mana nih kayak ini seragam ini? Kalau aku memang penerbangan domestik maupun luar. Oh, apa? Perkutut Airlines, Mas. Biasa. Jadi pesawatnya nggak nyampe ke bandara. Jadi kukru, cekutur, Balik lagi. luar biasa itu ya. Itu pramugarinya itu ada berapa orang satu pesawat itu? Oh, pramugari banyak, Mas. Ada kurang lebih 103 orang. Biasa. Itu penumpang. Terus, biasanya bagi-baginya apa aja tuh? Ya terserah, ini kan perkutut. Pramugarinya 103 orang. Penumpangnya atu.
Rugi bandar dong. Biasanya ngasih apa? Jamu-jamu itu dikasih juga apa? Jamu, pecel lele, pecel ayam banyak. Nah ini berbeda. Bukan warteg. Nah menurut dirimu petualang angkasa itu gimana nih? Sukacitanya maupun mungkin apa namanya risiko-risikonya Nah, itu gimana? Kalau aku sih salut ya, karena itu pekerjaan yang memang bertanggung jawab kepada banyak orang kan, Iya, penumpang yang ada di situ, Subhanallah. terus melayani di tengah Melayani siapa kalau passenger. Passenger. Iya. Kalau lagi ada apa namanya tekanan udara, Iya. penumpang kan nggak tahu. Tekanan udara apa tekanan apa nih? Tekanan udara apa? Turbulen itu ya. Turbulen. Iya. Tetap melayani Iya. dan wajahnya kan harus tetap tersenyum. Padahal mungkin orang-orang panik, tapi Iya. mereka bertugas dengan Luar semaksimal biasa. mungkin sebaik-baiknya. Terus kalau pas waktu ngeron itu gimana itu? Pesawat ngeron itu terus kamu ngeron di mana kan? Pep, perasaan tahu banget deh tentang ngeron-ngeron. Itu ngapain, Mas? Dulu dia lama. Jadi Apa? Jadi baling-baling. Pinter ya, cerdas-cerdas semua ya. Luar biasa. Lu mesti inget gak pertama kali lu buka sabuk keliru-keliru itu? Kan harusnya buka sabuk selesai turun sabuk orang dibuka sama dia. Lu ngapain lu? jangan gitu, Mas. Apa? Mas Tukul yang waktu itu malu-maluin naik pesawat bareng, ada show bareng. Nyariin kursi, kok kursinya masih kosong? Mas Tukul di mana? Kebelet pipis dong gue. Pas dibuka dia duduk di toilet. Itu baru satu. Ama gua naik. Iya. Pas mau naik pesawat, Iya. dibuka sepatunya. Nanya sama pramugari, "Mbak, nyimpen sepatunya di mana?" Masuk masjid. Itu kan awal-awal, sekarang kan enggak. Gimana? Sekarang enggak. Apaan? Kemarin baru setengah perjalanan. Minta stop turun kata dia. Emang angkot. Mang angkot KWK 01 minta turun nunggu ada mobil yang berlawanan arah biar sempit gitu. Pemirsa, bintang tamu pertama saya adalah wanita cantik seorang pramugari luar biasa. Kita sambut Sherda Kowat Nine. And I'll be there on the star. Like you see your spring, it's like on Jupiter and Mars. In other words, this between. Lagian orang salaman nempel aja. Namanya silaturahim. Perlu ngobrol aja tuh ucapin terima kasih hadir di Bukan Patma. Ah, dijepit di mulutnya nih. Sini, Mbak. Lu kok belakangi saya sini? Malah diekorin saya. Tadi. Pemirsa. Seperti apa cerita luar biasa dari pramugari cantik ini tetap di Bukan Pak. And I've been hanging up on a star. That this was great. It's like on Jupiter. Oke, masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Yes. Luar biasa. Kembali ke lab. Nih kalau bintang tamunya pramugari, pemain keyboardnya ada bingung kalau dia. Kenapa, Mas? Istrinya dia juga pramugari juga. Pramugari apa, Mas? Pramugari Leko Airline. Selamat malam untuk Sherda Kowat Nining Pertiwi Arwani. Ada Arwani ya, Mas? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabar?
kamu. Orang lagi ngomong gitu. Ditarik ya, Mas? Shh, ini kuat loh. Kuat. Taekwondonya nggak sembarangan loh. Kasih kunci 7 nggak bisa apa-apa kamu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Mas. Subhanallah. Alhamdulillah sehat. Mirip Susi ya. Bentar, ini Fajar kayaknya aku bilang mirip Susi nggak menghela napas jar kamu jar. Begitu aku bilang mirip Susi ya. Lu kan mati di rumah gua, di rumahnya Susi juga. Apain lu menghela napas? Lagian tiap bintang tamu yang cakep bilang mirip Mbak Susi. Sampai security depan lu bilang mirip juga. Security mirip Susi. Susi cantik, cuma tenaganya mirip security. Balik Bang Andi senyum-senyum Bang Andi. Nopi. Ikun. Wanita perkasa ya. Laptop penasaran nih, maaf ya, dia just kidding aja tadi. Ya, Mbak. Ya tetap saya fokus dengan ini. Iya. Dengan tema ya. Tema. Profesi dirimu kan sebagai pramugari ini, angkatan darat. Seperti apa awalnya dirimu terjun berkarir di militer hingga menjadi seorang pramugari? Oke. Jadi yang pertama itu mungkin karena saya termotivasi oleh ayah saya sendiri ya, Mas ya. Kebetulan profesi ayah saya juga sebagai TNI Angkatan Darat. Jadi bagi saya tidak ada salahnya untuk menjadi seorang tentara Indonesia ya, Mas ya. Karena dengan lewat profesi saya inilah sebagai anak bangsa, saya dapat mengabdikan diri saya kepada NKRI. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Jadi mengisi kemerdekaan ini pertama harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kedua, mencerdaskan bangsa. Ketiga, mengentaskan kemiskinan. Keempat, menjaga perdamaian dunia. Nih, ngomong saya tuh kayak orang lulusan Lemhanas. Di crack 46 bareng sama Pak Asep saya. Pak Asep sekarang dinas di mana ini? Jadi persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa nanti akan di tongkat estafetnya nanti juga diserahkan oleh generasi-generasi akan datang yang nantinya akan menikmati bangsa Indonesia luar biasa. Amin. Jangan mereka ditinggal dengan kesengsaraan atau kesedihan. Iya, jangan. Tidak ada seorang pemimpin bangsa tujuannya menyengsarakan rakyat, nggak ada. Siapa saja sangat luar biasa. Membikin maju bangsa, membikin cerdas. Cuma orangnya aja yang kadang-kadang. Kenapa, Mas? Ini suka menakdirkan diri sendiri kadang-kadang. Begitu, Mas. Orang pada sudah punya motor, dia punya ban bekas, Mas. Balik Ini cicil. sebagai pramugari yang bertugas di pusat penerbangan Angkatan Darat, apakah tugasnya sama persis dengan pramugari pesawat komersial seperti Mbak Vega tadi? Atau mungkin ada bedanya nih, monggo? Sebenarnya sih pada umumnya nggak jauh berbeda ya, Mas ya, untuk pramugari sipil pada itu pramugari sipil komersial. Kami juga menyediakan makanan dan minuman untuk para penumpang dan menjelaskan beberapa hal-hal yang terkait untuk keselamatan selama penerbangan tersebut. Jadi nggak jauh berbeda. Safety briefingnya juga ya, Mbak? Iya, ada safety briefing. Suaranya gitu juga, para penumpang yang terhormat. Kami tidak seperti itu, Mbak. Oh, nggak ada pakai Iya. gitu. beda ya, Bedanya Mbak, di ya? situ ya. Pakai corong musola gitu nggak? Bukan corong. Mike. Masa pakai corong emang mau ngisi minyak? Balik ke lab. Luar biasa sekali ya. Iya. Keren. Biasanya ada ini nggak? Kalau di sipil itu kan ada kayak penumpang kadang-kadang ngasih minum terus ngasih kartu nama gitu ada. Itu siapa, Mas? Siapa? Sorry. Hari gini masa saya punya kartu nama? Sorry. Balik galak. Siapa matanya melotot ke saya. Ada yang keceplosan. Iya, lagian tahu banget. Ini. Lu aja. Kalau naik pesawat ngobrol kan harusnya sama temen, ini malah mau pramugari. Sama ngikutin siapa Banyak sih? nanya udah diomongin kalau perjalanan itu 15 menit, 1,5 jam. Nanya, ini berapa jam ya? Ini berapa? Ini nanti ngomong terus.
Kembali ke laptop itu artinya laksanakan, amalkan Pancasila, Indonesia pasti tahu. Biasanya melayani siapa dalam penerbangan di Angkatan Darat? Monggo. Kalau untuk kami sendiri itu, kami biasanya melayani untuk para pejabat Angkatan Darat ya Mas ya, pejabat-pejabat tertinggi seperti Kepala Staf Angkatan Darat, Subhanallah. para jenderal dan para menteri-menteri saja Mas. Untuk tamu VIP ya Mas. Luar. Very Important person. ya, very important person lah ya. Keren. Kasat, Panglima TNI, Iya benar. terus para pejabat-pejabat. Iya, para pejabat-pejabat. Sipil tuh, pejabat sipil ada juga nggak? Ada juga kadang-kadang Mas ya, cuman jarang saja ya. Jarang. Iya. Belum pernah ketemu mas saya di itu ya, pesawat. Mas Tuku kan gaya. Gimana mau ketemu? Siapa tahu saya menghibur saudara-saudara kita yang ada di Papua, di Jambi, di Sinabung, terus kita diajak bareng sama beliaunya, terus bisa ketemu sama adik Mbak Nining. Mbak Nining Arwani, ini luar biasa. Balik ke ini kameramen David Cameron ini lah. David Kamera. Ini masih saudaranya sama Perdana Menteri Inggris loh. Oh, David Cameron. Kalau David Cameron itu Perdana Menteri Inggris, ini kamera, David Kamera. Sebagai pramugari, apa pernah dirimu mengalami rasa takut saat terbang di angkasa? Iya, betul. Oh iya. Monggo. Alhamdulillah sejauh ini saya enjoy aja ya Mas ya. Saya tidak pernah mengalami rasa takut. Saya lebih kepada berserah diri aja sama Yang Maha Kuasa. Nggak lupa di awal kegiatan maupun di akhir kegiatan saya awali dengan doa. Dan tetap pada intinya saya selalu sabar, ikhlas, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan saya tersebut. Subhanallah. Diawali dengan doa. Bismillah, berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Ini namanya selamat tapi hidupnya nggak pernah selamat. Ini namanya selamat. Selamat selamanya mumet. Ini juga namanya selamat. Namanya dua untung selamat. Tidak pernah beruntung dan tidak pernah selamat. Coy. Itu namanya kebanyakan. Kamu mending dikasih nama kampret malah ini. Kenapa jadi omen ya? Namanya komen. Selamat. Lucu saya. Ini pasrah. Jadi pasrah. Iya. Mas Tuku juga jangan takut. Ini naik pesawat suka takut. Minta duduknya di depan katanya biar cepet sampai. Sama aja, Mas. Kok nggak mau di belakang gitu? Depan cepet sampai. Enggak, Sama memang aja. saya ini orang culun apa? Lain. Namanya pesawat mau di belakang mau tengah ya tetap turunnya sama. Tapi itu bilangnya gitu, duduk depan biar cepet sampai. Ini kadang-kadang berlebihan. Kayak orang culun aja. Padahal Yo enggak toh ya. Enggak ya. Saya tuh kadang-kadang malah bener apa yang dikatakan Mbak Nining. Nanti kita naik pesawat ya sudah Bismillah aja, berangkat selamat pulang selamat, udah enggak ada ini hujan, ini panas, ini wah. nggak usah khawatir ya, Ada Mas. lo jangan ragu-ragu berarti dihantui lah. Lo percaya sama Tuhan apa sama hantu? Masa nggak begituin Pepi? Maaf aku nggak nyebut kamu melotot sama saya. Dikatain hantu. Iya. Ama ini. Iya. Ya udahlah, emang bener. Kembali ke lab. Itu nggak usah ragu-ragu. Bismillah aja, udah luar biasa. Mbak Nining ya. Maaf bintangnya apa kalau boleh? Enggak, menceng bintangnya apa? Bintang saya Libra. Jadi sama dong sama saya dong. Libra, sama-sama Libra. Libra. Terus? Tanggal berapa Oktobernya? September akhir atau awal Oktober? Lupa ya, Mbak. Oktober, 7 Oktober Mas. 7 Oktober. Istri saya 6 September besok kan. Tanggal 6 September Susi ulang tahun. Semua Perdana Menteri suruh datang. Sampai Menteri Catur aja udah datang. Loh, malah sampai suruh manggil itu loh, pemain girl band dari Korea. Bintang tamunya katanya Bon Jovi datang Loh, juga. bukan hanya Bon Jovi, Bon apa? Iron Smith.
Travis Smith. Datang. Backstreet Boy. Boy, siapa lagi mas? Westlife. Westlife. Westapel juga. Dari galak. Ngemeng-ngemeng. Dirimu sudah mengudara kemana saja dan bertugas di dalam jenis pesawat apa saja? Pesawat radio atau pesawat terbang? Pesawat terbang mas. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan kepercayaan ya mas. Kalau untuk jam terbang saya, alhamdulillah saya sudah mengelilingi Indonesia mas. Dan iya, dan menikmati beberapa panorama di Indonesia ini ternyata sangat indah. Kalau untuk kesempatan keluar negeri sih belum ada ya mas ya, baru daerah lokal saja. Iya, nanti kapan kalau pengen luar negeri bisa kontak saya nanti. Oh iya, boleh. Ikut mendoakan semoga kesampaian cita-cita. Amin. Nanti kan bisa jemput atas pertahanan di seluruh dunia. Dunia, Kan? ya. Bisa. Iya, Loh. Atas Tidak ada yang pertahanan tidak ini teman saya Pak Gunung sekarang di sana Afrika. Di Afrika. Wow. Ini alhamdulillah sahabat saya nih di Badan Pas Pampres nih. Lu Bambang Sus tuh Lenteng 87. Wow, iya. Kembali ke halap. CS ya mas. Sesko TNI-nya bareng di Krek 39 masa bareng. Wih, asik. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang pilot senior yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Pengalaman dan berpetualangan di wilayah udara Timur Tengah membuat dia dinobatkan sebagai pilot pribadi presiden. Wow. Gaddafi. Wow. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Gana Hadi. I believe I can touch the sky. Bring your body every night and day. Spread my wings and fly away. Senior nih. Ini aja udah banyak. Emang itu tandanya apa mas? Loh, nanti ditanya sama beliau. Keren Lu lu tanya tahu. saya. Emang saya mantan pilot. Ah, bilang ininya Saya bukan banyak. pilot, saya tuh supir angkot dulu. Pilot di bawah. Balik ke lab. Selamat malam untuk, maaf kalau keliru penyebutan, Kapten Gana Hadi. Sudah lama nggak mampir di Bukan Malam. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Lama ya Pak udah gak ketemu. Waktu itu waktu barengan bintang tamunya sama Syahrini. Di sini mas. Sama suaminya apanya? Selaminya mas. Sama saat Cynthia. Iya. Kami inget daya ingetnya, tapi utangmu belum inget. Awalnya dulu. Inget sama orang, ini baru utang nggak pernah inget. Utang apa sih mas? Utang omongan sama saya. Ngobrolin tema malam ini petualang di angkasa. Kabarnya Mas Gana Hadi memiliki pengalaman yang luas dan jam terbang tinggi, terlebih di wilayah udara Timur Tengah ini. Is that true? Ya alhamdulillah saya mendapatkan ya, istilahnya nasib baik Yeah. bisa dipercaya untuk bertugas di Timur Tengah selama kurang lebih 22 tahun. Dari tahun 88 sampai 2012. Jadi ya banyaklah. Dan alhamdulillahnya masih bisa dipercaya sebagai orang Indonesia yang bisa berprestasi di Timur Tengah. Terbang, banyakkan wilayah Timur Tengah lah. Iya. Sekarang juga rame juga ya. Rame apa mas? Rame. Kembali ke untuk Mas Gana Hadi ini. Saat diminta menjadi pilot pribadi Presiden Gaddafi, apakah Mas Gana Hadi pernah menanyakan alasan langsung Presiden Libya Muammar Gaddafi? Bahkan kabarnya sempat diminta tinggal seterusnya di Libya ini. Is that true? Ya itulah saya rasa percaya apa enggak gitu ya. Untuk waktu diminta pertama untuk menjadi pilot kepresidenan Libya itu, karena waktu itu saya sempat ditanya sama apa istilahnya sini ya, Seknek ya, dan juga kepala dari pesawat kepresidenan Libya,
tanya kamu mau kerja di sini nggak? Karena kamu kemungkinan diminta oleh Presiden Gaddafi untuk menjadi pilotnya. Saya pertama berpikir bercanda nih apa basa-basi gitu. Ya terus saya jawab dengan ya agak bercanda sih, saya bilang. Ya boleh aja, yang penting bayaran cocok sebenarnya. Profesional. Tapi bahasanya ngobrolnya bahasa Inggris atau bahasa Timur Tengah? Ahlan wa sahlan, koir-koir. Syukron. Syukron. Alhamdulillah. Ayo bahasa Arab. Bahasa Arab Ya. ya. Itu fasih sekali ya. Otodidak. Terpaksa. Bahasa Arabnya itu buah-buahan alpukat. Biasanya kan pakai alpukat. Dapat duit alhamdulillah. Tempat makan almari. Lapangan besar alun-alun. Mas Tukul cakep. Mustahil. Harus pinter bahasa. Dulu nggak pernah jadi TKI juga kan? Yang disetrika sebelah mana waktu itu? Balik Arab. Kerja tujuannya itu bukan duitnya dulu, pekerjaanmu buktikan kepada majikanmu biar supaya kamu mendapat hasil yang luar biasa. Ini angkanya dulu yang dilihat, bukan pekerjaannya. Prestasi, dedikasi dan kondite, baru jabatan akan datang dengan sendiri. Enggak. Tangan Pak Kaki itu tadi gini. Tangan Pak Kaki. Ini tangannya Pepi terinspirasi loh sampai Terosa bikin lagu. Jempol semua jemari. Yang bener apa? Gapain? Jempol semua. Benar? Benar. Alhamdulillah. Syukron. Ini sahabat saya loh, sahabat kita Oh, loh. sahabat. Gak usah dibelain, gua tahu. Sedikit serius. Ya. Saya kagum juga sama Bapak, Pak. Sekian puluh tahun berada di sana, tapi logat Sundanya kok nggak hilang ya, Pak? Iya. Iya, itu kelemahan saya kali. Oh enggak, Pak, itu kebanggaan, Pak. Susah banget menghilangkan bahasa Sunda. Logat Sunda, wah, Sunda sejati, Pak. Pepi juga ngobrol pakai bahasa Sunda. Perantau, tadi pas dongkap ya, Paknya. Mohon harus. Bapak langsung ada kepada Bang, alhamdulillah, Pak. Damai. Ini juga dari Subang nih. Oh, Kan iya. pakai bahasa ini ya. Apa kareba? Nih Homa. Mahoni. Mas, ini sedikit serius, Mas. Mau tanya sama Bapak lagi. Pak, emang waktu itu dari pihak kepresidenan di Libya itu tahu sosok Bapak tuh dari referensi dari mana, Pak? Ya awalnya ya berarti Awalnya akhirnya sampai apakah Bapak diminta. kenal secara personal gitu, gimana, Pak? Kenal di Kemang waktu jajan atau Malah gaya. Sebelumnya itu saya alhamdulillah ya dipercaya saya pertama di Saudi, kemudian ke Kuwait, dipindah lagi ke United Arab Emirates di Abu Dhabi, kemudian ke Qatar, ke Oman, terus ke Qatar lagi, dan kemudian ditarik ke Libya. Jadi waktu itu saya ditugaskan waktu saya masih di pesawat kerajaan di United Arab Emirates. Itu pesawatnya dipinjamkan untuk ke Gaddafi kurang lebih 6 bulan. Jadi saya pertama itu bertugas di sana selama 6 bulan. Kemudian sesudah 6 bulan saya pulang kembali lagi ke Abu Dhabi. Yang tadi saya bilang itu yang ditanya sama protokol dan ya seknek sama pesawat kepresidennya itu mau nggak terbang sebagai pilot kepresiden Libya itu. Nah itu ada foto-fotonya. minum dulu aja Pak. Ambilin minum. Cakep terus tuh ya. Ya jadi Bikin merasa nyaman ya, Pak? Sambil ada Ya. foto-fotonya ya Pak. Ini tuh ya Pak, Nah, foto-foto. oh. Ini apa ini Pak? Kalau ini apa ini? ini waktu di dalam pesawat kepresidenan itu Bapak Gaddafi ini. Ini dalam pesawat juga, Pak? Ini kru pesawat, dan ini pesawat terakhir saya terbang di mana, di United Arab Emirates. Dan ini terbang waktu saya di sini kembali.
Ini waktu saya pulang ya terbang di Middle East di Indonesia selama setahun. Ya. Oh ini foto-fotonya. Bapak Ya. yang kiri ya Pak? Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan, ya terus pindah yang kiri. Pak itu pernah grogi nggak sih Pak waktu bawa pesawat Presiden Gaddafi? Waktu pertama saya terbang dengan Gaddafi itu saya melihat kan karena waktu itu masih di embargo ya Libya, jadi sangat ketat sekali security-nya. Jadi saya berpikir aduh harus gimana ya, sikapnya gimana, sementara orang-orang Libyanya kan benar-benar ketat. Jadi begitu Gaddafi naik ke pesawat, dia langsung ke kokpit menyapa kami, dan saya karena kebetulan kan Libya di embargo, jadi nggak ada pilot orang Eropa atau orang Amerika, jadi hanya orang lokal, orang Abu Dhabi dan saya sendiri. Jadi waktu itu saya otomatis lah saya bilang menyapa, assalamualaikum, kef halak ya bang, apa kabar? Gitu. Terus dia bilang, kamu bisa bahasa Arab, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh Indonesia, oh iya saya tahu Soekarno. Jakarta, Bandung kayak gitu. Terus ya udah sedikit, terus saya pamit dulu ya ke belakang gitu. Jadi akhirnya dia Gaddafi ke belakang. Gitu. Banyak. Sama, kamu pindah-pindah juga dulu. Pindah pesawat kan? Di TKW juga tenaga kerja Indonesia. Care and share seperti apa lagi yang akan diberikan oleh bintang tamu saya yang sangat luar biasa ini? Jangan mana atau bukan bang? Oke, masih di buan bang. Masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Palembang mana suaranya? Yang dari Subang mana suaranya? Yang dari Jambi mana suaranya? Yang dari Penerbat mana suaranya? Yang putih-putih mana suaranya? Yang tumbuh-tumbuhan mana? Ini kalep. Nih maaf, ini tumbuh-tumbuhan mirip manusia atau manusia tumbuh-tumbuhan ini? Dijuluki Something Man ya, manusia rawa ya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang pilot wanita muda dan cantik. Mas Bambang, siap-siap Mas Bambang. Rontok rambutnya Mas Bambang. Kan baru dipotong. Iya, habis dari Timur Tengah juga dia, 11 hari alhamdulillah. Wow. Oh, 11 jam penerbangannya ya. Ngapain sih tadi? Mengantongi jam terbang tinggi, bahkan berambisi ingin menjadi pilot pesawat tempur. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Elesta Aprilia. Kayaknya udah pernah kesini juga ya. Aromanya lihat pernah kesini. Bekasnya aja masih nempel di sini. Mas, jangan diledekin lagi nanti mbaknya grogi lagi. Iya pernah dulu. Oh iya yang dulu jalannya gini nih. Waktu dipanggil tuh masih kaku dulu. Masuk TV baru pertama kali ya. Tapi sekarang udah dipanggil Aprilia. Udah gitu. Yang pertama. Kembali ke lab. Terima kasih Mbak. Ingat ya Mbak. Selamat malam untuk Mbak Elesta. Apa kabarnya? Lagi sibuk mengelilingi angkasa Indonesia ya? Kapan mulai landing di hatiku? Ini laptopnya nih. Masa sih? Gitu emang? Iya bener. Monggo silakan. Ya tergantung Mas Tukul aja. Tergantung baju yang digantung itu.
Lo kan aku udah punya Susi si milik Kitty ya. Tapi tawaran susah ditolak juga sih itu. Balik galak. Mas Toto senyum Mas Toto. Mas, Apa? mbaknya landing di hati Mas Tukul, Pak Gana cuma 1 minggu libur. Libur ya Pak? Iya. Biasanya kalau libur tuh kerja bakti saya. Iya. Apel. Sempi tertawa. Sempi itu orang jarang tertawa loh. Apalagi kalau keliru jarang tertawa. Tapi tumben tertawa dia. Jadi nggak pernah keliru. Jadi benernya cuma 1. Iya. Langsung saja nih Mbak. Menurut deteksi sinyal yang saya dapatkan, kayak radar saya. Kabarnya dirimu dijuluki salah satu pilot cantik di Indonesia. How does it feel? How does it feel? Kalau Oke. menurut Mas Tukul aku cantik gak? Manis kalau kamu. Kalau cantik itu cepat selesai tapi manis nggak pernah habis. Ini Mbak Nining juga manis. Vega cantik, Vega. Pepi manis, Pepi. Terima kasih. Senang. Mbak Nining senang. Mas, gak cocok mas. Tuh, tadi udah dijawab belum? Udah mas, cantik apa enggak? Itu belum. Oh iya. Gimana mbak, bener nggak? Rasanya Gimana seperti perasaannya? Perasaannya ya biasa aja karena emang semua wanita itu kan cantik Mas. Oh iya. Kalau ganteng Mas Tukul dong. Balik. Udah. Jain. Awas amat nanti pada nular. Mbak Nining senang. Kapan-kapan aku tak menghibur di penerbat ya. Ya Pak Catur kami tuh tunggu kemarin ya. pernah manggil saya juga. Iya. Ngapain? Kalau sini kalau. Keren ngambil buat acara. Sebagai pilot wanita muda yang berkeinginan juga menjadi pilot pesawat tempur, nih kabarnya dirimu sering kali dianggap sebelah mata karena profesi dirimu. Iya Mas. Ya karena saya perempuan ya. Banyak yang ngeraguin emang bisa perempuan tuh bawa pesawat. Ya kalau ya sempet sedih juga. Kenapa sih kok diraguin gitu loh. Padahal apa yang kita dapat, apa yang kita pelajarin semuanya itu kan sama yang pilot-pilot laki-laki lain. Foto-fotonya. Subhanallah, ini foto-fotonya. Ini Oh, cantik. yang mana yang kanan apa yang kiri tadi tuh? Ya yang kiri, yang kanan cowok mas. Tapi mirip Novi ya mas, dikit-dikit. Subhanallah. Mirip Novi nggak mas? Novi. Jangan ngomong Novi nih, anu loh, Fajar itu bingung. Cakep aslinya ya, lihat ya. Iya. Di fotonya cakep tapi ya Pak. Iya. Subhanallah. Mas, Kayak anu ya vokalnya kotak ya. Kotak amal, band. Amal. Kotak, tantri kotak. Tantri kotak. Yang lagunya itu pelan-pelan saja itu loh. Pelan-pelan saja. Kembali ke laptop. Slowly but sure. Masih untuk Mbak Alesta lagi. Bintangnya dulu apa? Udah ganti. udah berubah. Bintangnya apa mbak? Aries. Aries. Oh keren. Kenapa mas? Brilliant, smart, brain, behavior. Semua ada dalam Mbak. Sama kayak Scorpio ya mas? Aduh jauh. Jauh. Sudah bawanya kayak gitu kan biasanya tukang parkir kan. Tapi parkiri pesawat telepon itu. Sebagai pilot wanita muda dan cukup berpengalaman, kabarnya dirimu pernah juga mengajar sebagai ground instructor. Pelajaran tentang apa sih monggo? Pelajaran basic-basic sebelum penerbang itu masuk ke fase flight training Mas. Mulai dari aerodinamik, meteorologi,
Terus basic-basic pengenalan pesawat segala macam. Basic pengenalan. Ya, seperti kayak orang tuh kalau dikasih kunci mobil apa dulu yang dilakukan itu kan harus dibuka, cek dulu bannya, air, bayar cicilannya. bayar cicilan. Ya enggak tuh, udah lunas ini semua udah lunas. Apanya? Lunas di warungnya udah dibayar. Balik ke lab. Luar biasa, jadi sudah jadi instruktur. Udah senior lah ibaratnya, ajar yang junior. Betul. Untuk Mas Gana Hadi nih, sebentar untuk Mbak Nining. Sebagai pilot senior nih, seperti apa kesulitan menerbangkan pesawat besar dengan pesawat kecil? Apa benar tiap pesawat memiliki kekurangan yang masing-masing? Secara umum kita menerbangkan baik pesawat besar atau pesawat kecil itu basicnya itu sama, adalah satu yang kita harus self disiplin, kita harus profesionalisme, kemudian kita harus menganggap satu tugas terbang itu adalah harus perfect. Karena dalam dunia penerbangan itu kan tidak ada istilah kalau atau. Jadi hanya kita bisa iya dan tidak. Betul. Dan itu yang paling berat itu adalah biasanya self disiplin, disiplin pribadi. Setuju sih. Setuju. Tuh, nggak boleh ragu-ragu ya tidak. Kalau enggak ya jangan dijalankan. Kalau iya jalannya udah yakin aja. Betul Mbak Elista ya. Betul, Mas. Mbak Nining betul. Betul, Mas. Betul, Mas. Untuk Mbak Pepi. Kamu lari-lari gitu kayak gerobak ya. Kayak gerobak habis ngangkut sana tuangin terus ngangkut sana. Balik kalah. Untuk Mbak Nining. Bentar Mbak Elista ya. Selama bertugas di penerbangan Angkatan Darat, apakah dirimu selalu ditemani rekan seprofesi atau bertugas sendirian? Kalau pada saat penerbangan itu biasanya sih terbang sendiri ya Mas ya, tapi ditemani dengan kru-kru seperti pilot, co-pilot atau para mekaniknya. Kalau untuk terbang berdua itu biasanya untuk para tamu VVIP aja. Kalau misalkan ada wakasa dan para pejabat tinggi lainnya. Kalau misalkan tamunya seperti sipil biasanya cuma sendiri aja Mas. Salam hormat buat Pak Kasatnya dan Wakasan dan seluruh jajaran komandannya Mbak. Siap Mas Tukul, siap. Untuk Mas Gana Hadi, rating 83 itu. Pal semua, Pataka 83. Saat Presiden Qaddafi meninggal, bagaimana perasaan Mas Gana Hadi yang pernah menjadi pilot pribadi beliau? Saya itu terakhir bertemu waktu saya minta izin untuk pulang, karena waktu itu mulai Libya itu dibom. Waktu pertama masih di luar kota, saya minta izin, dia bilang kamu tinggal aja di sini, aman kok katanya. Itu bomnya di luar gitu. Tapi begitu bomnya sudah mulai dekat jendela rumah saya goyang, ya saya takut Pak. Akhirnya saya minta izin ketemu sama Pak Gaddafi. Akhirnya beliau mengizinkan. Kemudian dia berkata yang saya masih ingat adalah ya kamu pulang dulu, nanti kalau sudah aman kamu kembali. Itu aja yang terakhir kalimat dari seorang Gaddafi. Dan jujur saya merasa nyawa itu sangat berarti waktu saya evakuasi dari Tripoli ke Tunis. Karena kan waktu itu mulai kacau ya. Saya itu harus melewati checkpoint, ada 10 kali ya, 10-11 itu. Setiap checkpoint nyawa saya kayaknya di ujung. Karena
moncong tank itu ke mobil kami bingung kan, ini yang pro apa yang anti. Nah itu, tapi alhamdulillah lah, kebetulan semua yang saya lewati masih yang pro, jadi selamatlah sampai ke Tunis itu. Kemudian kalau nggak salah Oktober, saya waktu itu lagi jalan, atau ditelepon dari media yang berkata katanya, Pak, betul Gaddafi itu tewas. Saya bilang, saya nggak tahu, nggak ada kabar. Ada Pak di TV katanya. Wah, kurang tahu saya gitu. Nanti deh kalau saya udah dapat kabar, nanti saya kabari gitu. Terus pas sampai rumah, saya dapat telepon dari Libya, yaitu yang mengatakan bahwa benar Gaddafi itu terbunuh di ada namanya kota Misurata, itu di kira-kira sejam dari Tripoli. Jadi dari situlah saya baru tahu betul, confirm bahwa Gaddafi itu meninggal. Dan ya sebagai human ya, sebagai manusia yang seutuhnya, ya gimana ya, merasa sedih ya. Kok seperti itu gitu. Padahal kalau dipikir sebagai manusia yang seutuhnya, dia adalah yang sangat baik. Istilahnya nggak pernah saya dibentak apa di apa itu. Jadi diperlakukan secara baik. Jadi ya secara jujur ya sedih. Kayak begitulah kira-kira. Kembali ke level Mbak Elsta dan Mbak Nining. Saat terbang di udara, faktor apa yang sering membuat kalian khawatir? Faktor cuaca atau ada faktor lain? Silakan dari Mbak Elsta dulu. Faktor cuaca ya. Tapi ya kalau kayak faktor cuaca itu kan sebelumnya bisa diantisipasi dengan kalau kita mau terbang itu kan ada briefing. Potong jalan, Mbak. Nggak tahu. Jalan tikus, pakai jalan tikus. Kalau yang awannya terlalu keras kan. Ini kayak angkot 01 ini. Ini di sini jalan di aspal masih tikungan lewat sana loh. Oh nggak gitu ya Mbak? Dari awal udah ada safety briefing. Iya, udah ada safety briefing. Jadi ya kalau dibilang takut ya nggak juga sih Mas. Ya bener, saya setuju. Apa yang perlu ditakuti, Wong? Niatnya baik. Niat baik itu kebaikan akan datang. Nah, ini kan niatnya udah jelek. Ya, Mas, kalau nggak kasih makan, pokoknya saya pulang jalan kaki dia bilang. Terus selain cuaca, biasanya apalagi sih Mbak yang ditutup? selain cuaca, Selain apalagi? cuaca. Itu aja, cuaca aja. Udah itu aja. Kalau kayak masalah kerusakan atau apa, kita kan semua juga udah dilatih kan. Sebelum kita dirilis sebagai pilot itu udah ada sekolah, itu kita semua udah dilatih di situ. Luar biasa. Kapan-kapan kita bisa Apa Mas? ya maksudnya bisa dipiloti sama Mbak bisa dipiloti. Elsta. Saya nanti kan siapa tahu, kan jarak-jarak dekat jauh biasanya seringnya. Jarak menengah. Jarak mana? Ya. Yang tengah itu yang agak. Maksudnya udaranya tuh stabil gitu. Elah. Ini tahu. Kalau untuk saya sendiri pribadi ya Mas ya, rasa takut sih semuanya ada ya. Cuman saya lebih kepada yang tenang aja. Terus yang malah yang bikin saya takut itu pada saat kalau saya sudah mau terbang, saya lupa minta izin dari orang tua. Karena bagi saya doa restu orang tua itu sudah jadi doa buat saya setiap langkah saya. Setuju. This is my job dan saya sangat bangga menjalankan pekerjaan saya ini. Luar biasa. Ridho wirido walidain. Hormat pada orang tua. Apa-apa minta doa, nanti akan Iya. doanya itu akan dibawa oleh udara, karena udara itu akan melindungi dan alam akan Amin melindungi. ya Allah. Amin. Can yang mau menang, bukan Pak? Mas. Terbang tinggi lagi di atas. Oke Mas, ini bukan Pak. Mas. Balik ke lab.
Pemirsa, khususnya orang Bandung, jangan lupa ikutan acara Trans 7 Eksis habis di Bandung Minggu 13 September 2015 dengan berbagai acara. Nah, pemirsa, segala jenis profesi sangatlah mulia, terutama yang mengutamakan keselamatan orang banyak. Hargailah kerja keras mereka dengan baik, dan terima kasih juga untuk bintang tamu saya, Serda Nining, Mas Ganani, dan Mbak Elista Apriliana. Dan terima kasih untuk komisaris Muhammad Studio. Saya hanya Sasiding, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Kalau ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang. Tonton terus bukan mantap, dan cara untuk